Kenapa kaca mobil depan lebih besar daripada spion mobil yang untuk melihat ke belakang? Karena melihat ke depan dan selamat sampai tujuan itu lebih penting daripada selalu melihat ke belakang. Melihat ke belakang boleh-boleh saja, tapi itu bukan prioritas. Karena melihat ke depan lebih penting daripada melihat ke belakang. Begitu juga dengan manusia. Masa manusia itu dibagi menjadi 3. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Banyak manusia yang selalu gagal itu hanya karena trauma. Dia gagal move on daripada masa lalunya. Banyak sekali kejadian di masa lalu, baik itu tentang kesedihan maupun keberhasilan, semua itu harus dilepaskan. Anda tidak akan bebas kalau selalu mengunci diri dengan penjara masa lalu. Anda tidak akan pernah melihat cahaya masa depan bila selalu menahan diri Anda dalam kegelapan masa lalu. Kalau Anda memang berniat ingin melanjutkan hidup, lepaskan beban masa lalu itu dari punggungmu. Kalau rumah Anda tiba-tiba ada orang asing yang masuk ke dalam rumah dan menetap di situ, kira-kira Anda mengizinkan atau tidak? Tentu tidak. Begitu pula dengan pikiranmu. Kenapa Anda membiarkan masa lalumu masuk dalam kegembiraan hidupmu di masa sekarang ini? Lepaskan dan move on lah. Kalau punya momen sedih di masa lalu, lepaskanlah. Jangan biarkan masa lalu itu tumbuh subur dalam pikiran Anda. Apalagi sampai mencuri kegembiraan Anda sekarang. Ada seseorang yang sangat Anda benci di masa lalu. Jangan biarkan dia selalu ada dalam pikiranmu. Lepaskan dia. Kalau Anda selalu membiarkan dia ada dalam pikiran kita, lama-lama dia akan menjadi seperti virus yang akan bisa membuat kita sakit dan tidak maksimal dalam meraih semua impian kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa move on dan melupakan masa lalu? Yang pertama, maafkanlah orang lain. Cerita kenangan tentang masa lalu yang menggores hati memang akan membuat sakit hati dan mungkin saja menimbulkan dendam. Namun, apabila Anda terus mengingat kenangan ini, itu akan memberikan kesempatan kepada pikiran negatif untuk timbul. Oleh karena itu, kita harus mau memaafkan orang lain, meskipun Anda tidak merasa bersalah. Ini merupakan pilihan terbaik daripada menyimpan rasa sakit hati. Yang kedua, maafkan diri sendiri. Jika Anda merasa bersalah dan menimbulkan kekacauan di masa yang sudah lewat, cobalah untuk memaafkan dirimu sendiri. Ya, walaupun memang sulit, namun akan lebih sulit lagi jika terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Mengapa? Karena bisa akan muncul rasa putus asa, malas melakukan apapun, tidak produktif, dan pada akhirnya kita akan membatasi ruang gerak kita dalam segala hal. Jadi, mulailah untuk mencoba memaafkan diri sendiri, apapun kesalahan yang pernah kita lakukan. Nomor 3, ceritakanlah kepada orang yang terpercaya. Memiliki sahabat sejati adalah sebuah karunia dalam hidup ini. Memiliki sahabat sejati akan membuat Anda akan lebih tenang menghadapi masalah. Seperti halnya dalam melupakan masa lalu. Ceritakan saja kepada orang-orang yang Anda percaya. Cobalah meminta masukan dari mereka. Percayalah, dengan berbagi cerita seperti itu akan membuat Anda lebih lega dari sebelumnya. Yang keempat, menangislah sepuasnya. Kadang, orang yang melupakan kejadian menyakitkan di masa lalu akan menangis sepuasnya. Artinya, menangis saja kalau ingin menangis, tanpa perlu ditahan. Menangis saja sepuasnya, karena itu akan sangat melegakan. Jika muncul kenangan itu kembali, Anda boleh menangis lagi, tapi secukupnya saja. Kurangilah intensitasnya hingga di satu titik, Anda tidak perlu menangis sama sekali untuk mengingat kejadian tersebut. Nomor 5, bertemanlah dengan masa lalu. Kalau melupakan adalah hal yang sulit untuk dilakukan, bagaimana jika berteman dengan masa lalu? Trauma masa lalu memang sungguh menyakitkan dan tidak mudah dilupakan. Di awal, pastinya akan seperti itu. Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan setelah melalui berbagai macam proses, lambat laun, masa lalu akan menjadi teman setia. Ketika Anda mengingatnya,
Anda bisa memetik hikmah dari kejadian tersebut. Paksakan untuk berteman dengan masa lalu. Jangan hindari bila dia datang dalam ingatan kita. Di awal akan sangat sakit, tapi lama-kelamaan kita akan menjadi terbiasa. Yang keenam, berpikir positif. Yakin bahwa semua akan menjadi hikmah dalam kehidupan di masa yang akan datang. Cobalah berpikir positif dan lakukanlah upaya yang terbaik supaya lebih produktif. Melakukan banyak aktivitas yang menyenangkan dan giatlah bekerja untuk membuat pikiran buruk di masa lalu itu bisa lenyap dari kepala kita, meskipun tidak sepenuhnya. Yang ketujuh, ikhlas dan senantiasa berdoa. Kata ikhlas memang mudah terucap, tapi melakukannya memang sangat sulit sekali. Mampu menerima apapun yang telah lewat di masa lalu akan membuat jiwa, raga, dan hati kita menjadi lega. Berdoa menjadi salah satu hal yang terpenting yang tidak boleh ditinggalkan. Percayalah bahwa kekuatan doa kadang melebihi apapun. Balas dendam yang terbaik adalah move on dan bergerak maju. Anda harus berani melepaskan semua beban di masa lalu. Tunjukkan bahwa Anda kuat untuk melepaskan masa lalu dan terus berjalan menikmati hidup kita sekarang. Dan untuk impian kita di masa yang akan datang. Apapun yang terjadi di masa lalu, jangan sampai menjadi batu sandungan kita untuk meraih masa depan. Orang-orang hebat, ketika mereka belum berhasil, mereka tidak akan menyalahkan orang lain. Mereka akan mencari tahu apa yang tidak beres dan mereka akan memperbaikinya. Mereka akan bergerak cepat dan fokus untuk melakukan hal-hal positif lainnya. Mereka tidak berfokus untuk menyalahkan, mencari kambing hitam, atau hal-hal negatif yang lainnya. Mereka akan selalu berfokus pada hal-hal yang baik, karena mereka tahu berfokus pada hal-hal yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik juga. Jangan biarkan kesedihan dan kesakitan di masa lalu mengambil masa kita sekarang. Jadikan kesakitan dan kesedihan kita sebagai kekuatan untuk menjalani masa kini dan masa depan kita. Jika kita tidak bisa melepaskan masa lalu kita, masa depan kita akan menjadi korban. Fahami fakta ini. Anda akan selalu menderita bila selalu menyimpan dendam. Tetapi Anda akan menjadi pemenang bila Anda berhasil melepaskan dendam tersebut. Ego kita akan berkata, "Saya akan bahagia ketika semua menjadi sempurna." Tetapi kenyataan yang sebenarnya adalah, berbahagialah maka semuanya akan menjadi sempurna. Bahagia dulu baru sempurna, bukan sempurna dulu baru bahagia. Jadi, berbahagialah. Lakukan apapun untuk menemukan bahagiamu. Bukan karena semuanya baik, tetapi karena Anda melihat kebaikan dari segala hal. Bukan karena setiap keadaan adalah keajaiban, tapi Anda selalu melihat keajaiban dalam hidup Anda sendiri. Albert Einstein berkata, hanya dua cara untuk menjalani hidup ini. Yang pertama, seolah-olah tidak ada keajaiban dalam hidup kita. Atau yang kedua, segala hal bisa menjadi keajaiban. Terima kasih, semoga Allah selalu bersama kita.